Setiap manusia ingin bahagia, berusaha menggapainya dengan cara masing-masing. Tapi, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Mengapa sepanjang hidup kita selalu mencari kebahagiaan dengan cara yang berbeda-beda? Apakah kebahagiaan itu sekadar memiliki harta, tahta, atau cinta? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Sepanjang sejarah, manusia telah mencoba mendefinisikan kebahagiaan. Filsuf Yunani, Aristoteles, menyebut kebahagiaan sebagai eudaimonia, yaitu kehidupan yang bermakna dan penuh kebajikan. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan secara instan, melainkan hasil dari menjalani hidup dengan bijaksana dan penuh nilai-nilai moral. Di sisi lain, psikologi modern memberikan pendekatan yang berbeda. Menurut psikolog positif Martin Seligman, kebahagiaan adalah kombinasi dari emosi positif, keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna, dan hubungan yang mendalam dengan orang lain. Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita cari? Jika kebahagiaan begitu penting, mengapa ia seringkali terasa sulit dipahami? Kita akan mengeksplorasi perjalanan manusia dalam mencari kebahagiaan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengupas makna kebahagiaan, tetapi juga perbedaan antara kesenangan sesaat dan kebahagiaan sejati. Kesenangan dan kebahagiaan. Kesenangan dan kebahagiaan seringkali dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda jauh. 1. Kesenangan adalah perasaan yang muncul dari pengalaman jangka pendek. Ketika kita makan makanan favorit, merasakan adrenalin dari olahraga ekstrem, atau membeli barang baru, kita merasakan kesenangan. Tapi, setelah semua itu berlalu, perasaan itu juga ikut menghilang. Kedua kebahagiaan, di sisi lain, adalah keadaan emosi yang mendalam dan bertahan lama. Kebahagiaan tidak selalu datang dari momen-momen besar. Ia seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana yang berakar pada makna hidup kita. Ia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan luar, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Namun, mengejar kesenangan tanpa batas seringkali membawa konsekuensi buruk. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dan narkoba meningkatkan risiko depresi hingga 30%. Ketergantungan pada belanja atau gaya hidup mewah seringkali menyebabkan stres keuangan dan kehampaan emosional. Aktivitas berbahaya seperti kebut-kebutan tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial seseorang. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah Anda rela mengorbankan kebahagiaan jangka panjang demi kesenangan sesaat? Ataukah Anda mampu melihat melampaui godaan sementara untuk menemukan makna yang lebih besar? Kebahagiaan kolektif. Bukan hanya individu yang mencari kebahagiaan, negara pun memiliki tujuan untuk membahagiakan rakyatnya. Kita mengenal cita-cita nasional yang tercantum dalam UUD 45, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi bagaimana 4 pilar ini bisa membawa kebahagiaan? 1. Bersatu. Bersatu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Tapi apa artinya bersatu? 1. Bersatu dengan alam. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering menghabiskan waktu di alam memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Alam memiliki cara unik untuk mengingatkan kita pada kesederhanaan dan harmoni. Bahkan, hanya berjalan-jalan di taman selama 20 menit dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan kadar hormon stres kortisol. 2. Bersatu dengan Sang Pencipta. Banyak agama mengajarkan bahwa mendekat kepada Tuhan membawa kedamaian yang hakiki. Aktivitas spiritual seperti doa, meditasi, atau refleksi pribadi tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memberikan makna yang mendalam dalam hidup. 3. Sejalan dengan hukum atau lingkungan sosial. Ketika masyarakat hidup dalam ketertiban hukum, rasa aman dan keadilan akan tercipta. Rasa aman ini adalah fondasi bagi kebahagiaan, karena tanpa rasa aman, sulit untuk mencapai ketenangan batin.
Namun kita harus bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar bersatu dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita justru semakin merasa terpisah dari alam, dari Tuhan, atau bahkan dari sesama manusia? 2. Berdaulat. Berdaulat artinya memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Tapi, berdaulat dari apa? Berdaulat dari hawa nafsu. Tidak menjadi budak kesenangan sesaat. Ini adalah bentuk kebebasan internal yang memberikan kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Berdaulat dari pihak lain, kemerdekaan finansial, fungsional dan emosional memungkinkan kita untuk hidup tanpa tekanan dari ekspektasi orang lain. Memiliki tujuan dan makna hidup. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, ia akan merasa lebih berdaya dan bahagia. Tujuan hidup berbeda dengan hanya angan-angan yang tidak bisa dicapai. Studi menunjukkan bahwa orang yang merasa memiliki kendali atas hidupnya memiliki risiko depresi yang jauh lebih rendah. Mereka tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga berkembang. Namun pertanyaan besar tetap ada. Apakah Anda sudah memiliki kendali penuh atas hidup Anda? 3. Adil. Keseimbangan adalah inti dari keadilan. Ketika semua aspek kehidupan berjalan seimbang, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Tapi di dunia yang serba sibuk ini, bagaimana kita mencapainya? Keseimbangan berarti seimbang mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, seimbang lahir dan batin, seimbang antara harapan dan kenyataan, bahkan seimbang antara penggunaan otak kiri dan kanan. Memberi ruang untuk diri sendiri tanpa melupakan tanggung jawab pada orang lain. Menjaga hubungan timbal balik yang sehat antara memberi dan menerima. Penelitian juga menunjukkan bahwa membantu orang lain secara rutin meningkatkan tingkat kebahagiaan kita hingga 20%. Mengapa? Karena memberi menciptakan rasa makna yang mendalam. 4. Makmur. Menurut teori Maslow, kemakmuran bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Kebahagiaan dapat dicapai jika semua kebutuhan ini dipenuhi. Di antaranya, 1. Kebutuhan fisiologis seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. 2. Rasa aman, baik fisik maupun emosional. 3. Kebutuhan sosial, rasa diterima dan dihargai dalam komunitas. 4. Kebutuhan penghargaan, pencapaian yang diakui. 5. Aktualisasi diri, menemukan makna hidup. Namun, kemakmuran sejati hanya dapat tercapai ketika kita juga memaknai hidup dengan mendalam. Apakah kita memandang hidup sebagai serangkaian pencapaian atau sebagai perjalanan penuh hikmah? Kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjalani hidup. Mari kita renungkan, apa yang sebenarnya membuat Anda bahagia? Dan sudahkah Anda menemukannya? Bagaimana pendapat Anda? Apakah 4 pilar kebahagiaan tersebut sesuai dengan perjalanan kebahagiaan Anda sehari-hari? Karena kebahagiaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Semoga Anda yang subscribe channel ini selalu bahagia, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.